telah hadir bersama kita, yaitu narasumber um, Info Sessions untuk hari ini, yaitu Herr Jaehyun, sekaligus juga pengajar Jerman di Wardaya College. Kepada Herr Jaehyun, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Mbak Restu. Perkenalkan, saya dengan Jen Ginting dan saya akan mempresentasikan untuk kelas bahasa Jerman di Wardaya College. Jadi untuk kita sendiri bisa melihat di Jerman sendiri punya beberapa level ya ketika kita ingin belajar bahasa Jerman, yaitu mulai dari level A1, A2, B1, B2, C1 hingga C2, di mana di basicnya diawali dengan A1, namun jika kita lihat lebih detail lagi, lebih dalam lagi, A1 pun terbagi menjadi level A11 dan A12, begitu juga seterusnya sampai level C2 begitu. Dan kita coba lanjut next ke profil berikutnya. Jadi untuk di level A1, kita bisa lihat sendiri itu adalah pemula untuk belajar bahasa Jerman. Jadi di sini kita akan belajar untuk seperti perkenalan dan juga berbicara dalam kata-kata atau conversation dalam kehidupan sehari-hari. Seperti memperkenalkan diri sendiri, menyebutkan umur berapa, tinggal di mana, alamat, dan juga menjawab pertanyaan serupa ketika ditanya balik oleh orang lain. Begitu. Oke, sebentar. Oke, lanjut ke level yang A2. Jadi di A2 kita masih menganggap level pemula karena masih mengawali sama-sama di huruf A, yaitu awal kelas level awal, level beginning lah begitu untuk beginner. Nah, namun bedanya ketika di level A2 di sini kita lebih next level lagi mempelajari kata-kata lebih baru lagi, kata-kata kosakata yang lebih banyak lagi, seperti memahami informasi seseorang mulai dari nama, kegiatan dan hobi yang mereka lakukan begitu. Dan di sisi lain di level ini juga kita bisa memberikan informasi mengenai diri sendiri seperti nama, asal usul ataupun keluarga kita sendiri. Begitu. Lalu lanjut ke level B1. Nah, di sini level B1 kita sudah memasuki level yang mulai advance, mulai lebih ke tingkat berikutnya. Di sini kita mempelajari 3 modul seperti B11, B12 dan juga hingga B13. Nah, untuk ketiga level sini, di level B1 ini kita mempelajari hal yang baru, yaitu sebuah topik utama dalam sebuah bacaan gitu. Jadi kita di sini bisa menjelaskan sebuah topik dengan jelas dan kita sudah bisa memulai membaca cukup jelas dan juga memahami sebuah paragraf gitu dengan kosakata yang lebih banyak lagi gitu untuk yang level B1. Lanjut ke level B2. Di sini sudah mulai menantang bagi beberapa orang karena di sini sudah mulai kita belajar yang lebih tingkat yang lebih tinggi lagi dalam bahasa Jerman. Nah, di sini di level B2 kita mempelajari banyak sekali modul begitu seperti grammar dan juga kosakata yang lebih banyak lagi gitu. Dan di sini ada 6 modul yang kita bisa lihat sendiri mulai dari B21 sampai B26. Nah, untuk B2 ini kita sudah bisa sebagai syarat untuk kuliah di Jerman khususnya untuk ilmu sosial begitu untuk level yang B2. Lanjut ke level C1. Di sini C1 adalah level yang sudah memasuki level yang paling tinggi untuk level C1 begitu, di bawahnya level C2. Di sini kita bisa mempelajari makna yang implisit dari sebuah tulisan secara baik gitu, dan kita bisa memberikan atau mengemukakan pendapat dengan lancar dan tanpa hambatan di sini. Nah, di sini kita biasanya untuk level C1 tuh kita sudah bisa belajar dan juga tinggal di Jerman untuk kerja ataupun studi, bahkan hingga pasca sarjana, yaitu tingkat S2. Dan kita bisa memasuki level terakhir, yaitu level C2. Di sini di dalam bahasa Jerman, level tertinggi adalah level C2. Di sini ini merupakan sebuah tingkat atau level yang paling tinggi, di mana di sini kamu sudah bisa berkomunikasi seperti layaknya orang Jerman itu sendiri gitu. Nah, di sini ketika kita mempunyai level sertifikat C2, kita sudah bisa dipastikan memilih semua program studi ada di Jerman, baik tingkat sarjana maupun pasca sarjana hingga doktoral. Karena itulah level yang paling tinggi di dalam belajar bahasa Jerman. Nah, di sini sendiri kita bisa melihat ada keunggulan dari Wardaya College sendiri, yaitu ada beberapa keunggulan untuk tujuan negara Jerman. Seperti yang pertama, ada biaya sekolah yang 100% gratis. Lalu yang kedua, mereka mempunyai literatur dan juga laboratorium yang sangat memadai.
Lalu yang ketiga, kita punya kesempatan juga untuk bekerja paruh waktu. Lalu yang terakhir, mempunyai kesempatan mendapatkan beasiswa tambahan dari kampus. Jadi salah satu keunggulan edukasi di negara Jerman, selain biaya sekolah yang gratis, mereka mempunyai fasilitas yang sangat memadai, yang tidak perlu diragukan lagi. Kita bisa lihat sendiri dari tokoh kita sendiri, yaitu Bapak Habibie, yang pernah kuliah di negara tersebut. Lanjut, di sini akan ada dijelaskan untuk keunggulan-keunggulan kelas Jerman Warrior College, seperti mereka mempunyai kurikulum yang sesuai dengan syarat ataupun standar yang ada di Goethe Institute. Yang kedua, format kelasnya adalah full online, di mana semua murid dari seluruh Indonesia bisa mengikutinya dan bergabung dan belajar bersama Warrior College. Lalu yang ketiga, kita Warrior College mempunyai program unggulan seperti Top University Preparation, yang juga mempersiapkan murid untuk meraih nilai yang ditargetkan untuk universitas top di seluruh dunia, khususnya di negara Jerman. Lalu keempat, yang terakhir, Warrior College juga memiliki weekend. Apakah itu weekend? Weekend adalah Warrior Education dan Consultant Agency. Di sini kalian akan mendapatkan dan juga dibantu oleh Warrior College dalam pengurusan administrasi hingga masuk ke universitas top di negara Jerman. Lanjut. Nah, di sini kita bisa melihat untuk modul dan juga jadwal kelasnya beserta biayanya yang bisa dilihat di layar sendiri, yaitu dari level A11 dan juga A12 Warrior College. Jadwalnya sendiri ada di Selasa Kamis jam 7 sampai jam setengah 9 begitu. Lanjut, di sini adalah CFR levels, di mana ini tingkat preferensi sebuah tes dari bahasa begitu. Bahasa termasuk bahasa Jerman yang bisa dilihat sendiri. Di sini kita menggunakan beberapa metode pembelajaran di dalam kelas bahasa Jerman. Pertama yaitu pendekatan komprehensif. Lalu yang kedua pendekatan multilingual, jadi tidak hanya sesuai dari pendekatan dari pandangan satu bahasa aja. Lalu fasilitatif dan juga terstruktur. Jadi kita akan ada plan dan juga silabusnya untuk mempelajari setiap materi yang akan kita pelajari nantinya. Lalu di sini kita seperti bahasa pada umumnya, seperti bahasa Inggris contohnya, kita akan ada listening, reading, speaking, dan juga writing. Di mana kita bisa melihat listening seperti menerjemahkan atau menginterpretasikan apa yang kita dengar. Dan juga reading kita bisa membaca dengan suara ataupun secara pasif dalam hati. Dan juga speaking kita bisa bicara dan mengucapkan bagaimana kata-kata dalam bahasa Jerman tersebut diucapkan. Dan juga terakhir pastinya writing. Kita bisa menulis dalam baik bentuk kata, kalimat, hingga bercerita kepada orang-orang. Dan lanjut, di sini kita pastinya sangat mempelajari kosakata yang baru, karena itulah salah satu kunci dalam mempelajari sebuah bahasa. Semakin banyak kosakata yang kita kuasai, semakin banyak juga variatif kalimat yang bisa kita gunakan, baik secara lisan maupun verbal. Dan juga kita juga pastinya belajar struktur kalimat seperti apa, seperti SPOK-nya dan yang lain-lainnya begitu. Dan juga dengan beberapa exercise baik writing, speaking ataupun listening dan juga writing gitu. Dan sekian untuk info session dari kelas bahasa Jerman. Terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya, Bapak Restu. Baik, terima kasih Herr Jehian. Berikutnya kita akan membuka sesi pertanyaan dari peserta. Silakan kalau ada peserta yang mau bertanya tentang program ini di Wardah College, dipersilakan untuk bertanya dengan cara membuka mikrofon atau lewat fitur chat Zoom. Untuk beginner, anak kelas 11 ikut kelas yang mana? Kalau untuk beginner, kalau belum pernah punya dasar bahasa Jerman sama sekali, memang harus mengikuti kelas yang A1.1 dulu. Nah, itu memang A1.1 itu nanti akan bukanya kita akan coba karena ada beberapa jadwal yang nantinya mungkin akan bisa disesuaikan gitu. Tapi kalau untuk yang A1.2 memang adanya di weekdays di hari Selasa dan Kamis pukul 19.00 sampai 20.30. Nah, kalau untuk yang A1.1 nanti kita akan sesuaikan dengan jadwal yang lain seperti itu. Nanti kita akan lihat juga kemungkinannya apakah di weekdays yang malam seperti
A1.2 atau mungkin di weekend gitu. Jadi nanti kita akan lihat dari respon pesertanya atau respon calon peserta muridnya atau peserta kelasnya, kira-kira lebih banyak cenderung yang mana gitu. Jadi untuk yang kelas di weekdays atau kelas di weekend. Untuk menunggu tahun depan memang karena seperti ini Pak, karena kan di saat ini kan memang sudah bulan Desember ya 2022-nya. Jadi dan memang ini sudah akhir tahun ajaran, akhir semester, sehingga memang karena program persiapan Deutsch CEFR sertifikat ini juga diambil oleh beberapa ya murid-murid kelas 10 dari SMA Wardaya. Nah, sehingga memang waktunya tuh dipersiskan dengan tahun ajaran sekolah pada umumnya seperti itu. Nah, karena ini sudah tutup tahun, memang akan dibuka lagi di tahun depan di Januari. Jadi untuk A1.2 itu akan dibuka di Januari, mulainya di mulai kelas perdananya di hari Selasa. Hari Selasa tanggal 10 Januari 2022 seperti itu. Nah, kalau untuk weekend, kalau untuk weekend rasanya olimpiade ya. Oke baik, kalau misalkan begitu nanti mungkin kita akan buat di weekdays ya. Untuk A1.1 nanti saya juga akan berkoordinasi dengan Herr Jehian apakah memungkinkan untuk buka di weekdays atau hanya di weekend seperti itu. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi dari Pak Eri, kalau belum pernah ikut kan nggak mungkin ikut A1.2 ya? Iya betul Pak, karena kalau untuk A1.2 itu memang harus kurang lebih sudah punya dasarnya sedikit gitu. Nah, kalau untuk A1.2 nanti masuknya itu akan ada tes placement-nya juga. Jadi kalau misalkan passing grade-nya di atas atau pas lebih sama dengan atau lebih besar dari skor minimum untuk masuk ke kelasnya itu sudah bisa ikut A1.2 seperti itu. Nah, untuk A1.1-nya nanti kita akan koordinasikan lagi untuk nanti dikonfirmasi di info sessions yang kedua, Pak. Jadi info sessions ini akan ada 2 kali, di Desember ini dan di Januari. Nah, di Januari di tanggal 7 Januari hari Sabtu. Nah, di info session yang kedua semua program akan difikskan seperti itu. Jadi nanti di info session yang kedua di 7 Januari ini rekan-rekan atau peserta yang lain juga boleh mencatat info sessions kelas Jerman di Wardah College akan ada lagi di Sabtu 7 Januari. Nah, di situ akan sudah ada kira-kira program fixnya, jadwal, biaya, dan berapa pertemuan itu ada di situ. Tetapi untuk A1.1 ini bisa kita sudah bisa saya rencanakan mulai dari sekarang untuk kemungkinan bisa buka di Januari. Jadi tidak perlu menunggu sampai Juni, Pak, seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan, setelah selesai A1.1 ikut ujiannya apa? Jadi sebenarnya kalau masih ada poin, jadi satu ya poin pecahannya di belakang koma seperti itu kelasnya, itu memang belum memungkinkan untuk ujian yang level utuhnya seperti itu, Pak. Jadi untuk kalau memang kalau untuk bahasa Eropa agak sedikit berbeda dengan bahasa Asia Timur. Mungkin kalau di kelas yang saya ajar di bahasa Mandarin juga ada yang seperti itu, tapi kita pakai huruf pakai A dan B. Nah, kalau untuk bahasa Eropa ini memang dia spesifik atau unik ada seperti itu. Jadi 1.1, 1.2 gitu. Nah, nantinya sudah bisa ujiannya kalau yang nomor paling akhirnya, pecahan akhirnya sudah paling besar. Misalnya contoh kalau A1 itu berarti terakhirnya A1.2. Berarti setelah A1.2 baru bisa ujian A1 seperti itu. Atau mungkin bukan baru bisa ya. Sebenarnya kalau bisa ujian mungkin setiap saat bisa ujian, tetapi untuk kemungkinan lulusnya apakah kans lulusnya besar atau tidak, ya dilihat dari persiapan kelasnya. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari A1.2 berarti sudah sudah siap lah gitu, sudah mampu untuk bisa lulus, lulusnya besar untuk A1 seperti itu.
Untuk setelah setahun komplit A1 berarti bisa ikut sertifikat A1. Iya betul, Pak. Jadi nanti untuk kalau misalkan, rencananya memang setelah 1 semester di, Wardaya College atau SMA Wardaya, untuk bahasa Jerman ini sudah bisa ikut A1 yang sertifikasi yang aslinya, seperti itu. Baik, kira-kira yang lain ada yang mau ditanyakan? Ini ada pertanyaan lanjutan, sama seperti kursus Jepang tadi, apakah kursus Jerman ini juga baru buka? Iya, betul, Pak. Jadi, ini program baru, kenapa? Karena kita baru saja, bekerja sama dengan banyak universitas-universitas yang ada di Jerman, seperti itu. Karena sebelumnya kita hanya menjalin kerjasama dengan universitas yang biasanya ada di UK, Inggris, Australia, sama Amerika, seperti itu. Nah, belakangan ini memang, karena apa, Wadaya College juga melakukan ekspansi sehingga, eee, salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan beberapa universitas yang di negara lain, seperti juga di Jerman. Jadi memang karena, eee, kebutuhannya sudah ada, sudah banyak dan sudah banyak juga, mahasiswa yang mau ke sana, maka kelas ini, dibukalah gitu, seperti itu. Untuk ini ada pertanyaan lanjutan, kalau konsultasi Universitas Jerman, apakah nanti akan include di kelas pre-top? Kalau konsultasi sederhana secara umum, itu kapan saja Bapak bisa hubungi Pak Anton atau, weekend ya, Wadaya Education and Consulting Agency seperti tadi yang sudah dipresentasikan, itu kalau secara umum, setiap waktu bisa, Pak. Tetapi kalau untuk konsultasi one on one, pribadi, 4 mata, itu memang harus appointment, seperti itu. Ya untuk, murid-murid kelas pre-top dari Wadaya College itu didahulukan, ya diprioritaskan. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya sudahi, kalau begitu saya sudahi, info sessions, kelas persiapan Deutsch, CEFR, sertifikat, di Wadaya College pada siang hari ini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada semua peserta yang sudah hadir pada, siang hari ini, Pak Eri, Zayan, dan Olive, untuk, kehadirannya, keikutsertaannya. Dan saya juga sampaikan terima kasih banyak kepada Herr Jehian, atas, penyampaian dan presentasi informasinya yang, luar biasa, informatif ya. Baik, saya sudahi, dengan demikian, info sessions hari ini untuk kelas, Deutsch CFR sertifikat, di Wadah College sudah berakhir. Selamat siang, sampai jumpa lagi di dalam kelas perdana pertemuan, pertama di, Wadaya College di kelas, Jerman bersama Herr Jehian. Terima kasih, bye-bye.